Halo Kesanter, jumpa lagi bersama dengan saya Roni Francis di dalam program podcast. Nah, kali ini kita akan membicarakan tentang training, di mana judul tema kali ini adalah training bikin kangen bersama dengan sahabat saya, yaitu adalah Coach Harlan Purwanto. Panggilnya apa nih? Biasa panggil Pur, tapi kayaknya nggak mau dipanggil Pur. Ya, Apa aja lah ya? Coach Roni Syai. Basi banget. Ya. Bro, kali ini kita ngomongin soal training nih, di mana banyak orang ini kalau namanya training itu males, betul nggak? Betul. Orang yang ikut trainingnya. Betul. Nah, kita berbicara. Kalau yang ngajar nggak males ya? Oh enggak dong, semua. Nah, kita berbicara ini trainingnya adalah training di perusahaan. Kalau misalnya training sendiri, biasanya kalau keluar duit, pasti mau sengantuk apapun kita tetap akan usaha. Ya, karena udah keluar duit ya. Ada keluar duit. Ini training di perusahaan loh. Nah, Oke. tapi biasanya orang training di perusahaan itu disuruh, oke nih perusahaan udah mau ngadain training, udah undang pembicara, terus katanya, ini nggak usah lah, ini kerja, katanya kerja kan lebih buat dapat duit. Apalagi katanya dibilang, atasan bilang nggak usah training, wah kamu cari duit. Gimana kalau menurut dirimu? Iya. Banyak loh. Ya, itu betul. Salah satu faktor orang di beberapa perusahaan ini kan sebenarnya training ini menjadi bagian program development sebenarnya. Harusnya. Tapi kan terkadang jadi momok menakutkan gitu ya. Apa menakutkannya? Ini kayaknya Ya. kalau pengajarnya sendiri juga bilang menakutkan, bahaya. Ya, beberapa orang kan ketika disuruh training kan rata-rata mengelakkan gitu ya. Iya. Saya kerjanya banyak, saya numpuk, saya deadline kan gitu. Kesannya pokoknya Itu muncul paling sibuk sedunia lah ya. Yang tadinya itu slow gitu ya, makanya jadi heavy gitu kan. Banyak banget gitu tiba-tiba gitu ya. Banyaknya bukan bilang banyak lagi. Banyak banget gitu ya. Nah, itu yang harusnya jadi program development jadi sesuatu yang menakutkan. Apa menakutkannya kadang-kadang itu di kelasnya yang tidak mengasihkan. Ya sudah langsung nih ya. Iya. Nih, pertanyaannya jangan sampai ke orang-orang mereka dulu deh. Dulu pengalaman dirimu sendiri pernah ikut training nggak? Aku sering kok. Di perusahaan. Terus gimana rasanya waktu dulu kau mau training? Ya, saya kan orang teknik ya. Iya. Lebih banyak waktu masih Makanya mukanya kotak-kotak ya. ya, waktu dulu masih sering waktu bekerja masih di industri otomotif gitu, itu kan sering ikut training, apapun, itu mulai dari technical, saya itu dari Ya pokoknya Toyota Technician ya. gitu ya, Toyota Technician sampai Pro dan Master gitu ya. Oke. Ada di sisi lain juga training pengembangan diri ikut. Ada beberapa pengembangan diri ini ngapain ini? Ya contohnya gitu kayak pada saat Adi Asas untuk jadi leader gitu, itu kan leadership ada lah ya. Leadership gitu. Nah, jadi gimana waktu lagi dapat panggilan misalnya dari perusahaan, besok ada training, perasaannya gimana? Jujur. Kalau saya sendiri sih seneng belajar gitu ya. Memang itu seneng belajarnya sekarang atau yang dulu nih? Harus ngomong jujur dulu. Kan kita bicara dulu sebagai karyawan. Ya, dulu tuh sebenarnya kalau dibilang seneng tapi dibilang enggak juga pengennya mah dicoba aja deh gitu. Sama, ini berarti ya. Iya sama. Gara-gara apa sih yang ada di dalam pikirannya sampai kok kayaknya malas lah ikut training gitu? Iya. Kebanyakan kalau di beberapa training yang waktu masih di industri otomotif itu kebanyakan ketika berada di kelas itu kita bikin jenuh aja gitu. Bikin jenuh. Kemudian pada saat di dalam kelas itu ya monoton gitu. Ya namanya mungkin karena paradigma yang ngajar rata-rata orang teknik gitu ya. Tapi kalau yang pengembangan diri kan beda. Ya kalau trainernya internal bos kan tetap sama. Oh balik nih. Langsung trainer internal sama karena gue udah tahu lu siapa. Oke, tapi kita udah kenal kan gitu ya. Iya. Ini bukan menjelekkan loh, meskipun nggak kenal pun gitu ya. Kita sudah bisa tahu gitu. Kalau sampling 1, 2, 3 trainernya sama, berarti 4, 5, 6-nya mirip-mirip kan begitu. Iya. Meskipun ada perbaikan, ada improve pasti ya mirip lah gitu. Iya, betul. Jadi di situ masalahnya kadang-kadang trainer internal itu ketika mengadakan training tidak begitu ada dampak begitu ya. Betul. Tapi gue punya pengalaman berbeda nih. Gua kan dulu juga karyawan lah ya. Oh pernah juga ya? Oh pernah. Nggak mau bilang karyawan profesional. Iya. Nah ketika lebih halus. Tapi waktu itu gue seneng banget training. Kenapa? Karena kerjaan gue lebih pusing daripada
Daripada training ya. Jadi training itu jadi apa Jadi namanya? kayak Hiburan ya. quick escape gitu loh. Oh gitu. Jadi walaupun kayak short escape bisa kayak gitu ya. Jadi pas waktu lagi di training itu kenapa kan kita nggak usah gue datang ibaratnya ke training dengan otak kosong. Lo bener kan? Tujuan training kan supaya kita diisi kan. Betul, betul. Ya, tapi kalau misalnya kita kerja kan kita harus dengan otak penuh kan. Jadi makanya gue seneng banget datang ke situ karena gue nggak perlu mikir. Ya kan, itu yang pertama. Kedua, nah di saat itu mungkin gue bilang ini tekniknya di saat itu ya, memang menurut gue waktu itu cukup bagus lah ya, walaupun kalau sekarang juga membosankan. Kenapa? Banyak kan suruh nonton bos. Sebentar film. Jadi isinya kita ini bukan dengerin Itu training atau nonton bioskop? nobar ya. Jadi di dalam training itu kita membahas film gitu loh. Makanya yang seneng, film apa lagi nih? Tapi itu yang pengalaman gua. Tapi di luar ternyata banyak orang kan nggak dengan delivery trainingnya dengan film kan. Ya, betul. Nah kan kebanyakan materi itu yang bikin boring. Betul. Makanya kan banyak orang males ikut untuk training kan. Betul, Nah betul. makanya banyak orang menghindar, nggak usah lah, mendingan kerja aja. Walaupun kerja juga nggak achieve. Kadang sedih juga ya, kadang disuruh training nggak mau, Iya. kerjanya nggak beres. Kadang bingung ini. Oh, ini ada satu hal yang menarik nih. Satu hal yang menarik, waktu itu ada bosnya di dalam perusahaan. Nah, ini bukan bilang soal bisa training itu bagus ya. Kita bilang begini, pertanyaannya kenapa harus mau ikut training gitu loh. Oke. Ikut training. Nah, menurut lu sendiri ya, training itu pas waktu kita lagi kurang, maksudnya kita achievementnya lagi kurang, kita nggak nyampe target, atau pas waktu kita nyampe target, kita baru ada dana untuk training, bagusnya yang mana? Nah, sebenarnya kalau dari point of view gue tuh ada dua hal sebenarnya. Yang pertama adalah dari apa yang sebenarnya kita ingin capai. Pertama adalah terkait dengan kompetensi. Ngerasa nggak ada kompetensi yang kurang, gitu ya. Kita punya, kan tentu setiap orang punya standar kompetensi masing-masing. Perusahaan punya juga standar. Nah, ya kan? di kita ada standar mana yang kurang, ada gapnya nggak. Nah, itu juga wajib training. Iya, harusnya wajib training kan. Betul. Ya. Nah, yang kedua, ini yang pertama, dan yang kedua adalah terkait dengan achievement tadi. Gitu ya. Kita punya target berapa, current achievement kita berapa, kita punya gap berapa. Nah, itu juga sama tuh. Butuh. Itu juga butuh, sama-sama butuh. Ada beberapa orang bilang, nantilah setelah kita udah achieve, kita punya dana nih, baru ada gua ikutin training. Jadi kalau kita nggak achieve, jangan ikut dulu, dananya nggak ada. Gimana tuh? Ya, prinsipnya kalau point of view saya itu adalah ketika memang perlu ngejar achievement yang tinggi, kan perlu disekolahkan. Bisa jadi ada ilmu yang dia belum dapat. Betul. Bisa jadi ada cara yang dia belum tahu di luar sana. Nah, kesanter. Jadi sewaktu itu saya punya pengalaman, satu orang pebisnis, ownernya, dia berkata seperti ini, kenapa mau ngadain training? Apakah saat ini, apakah penjualan lagi bagus? Justru Pak, katanya, justru coach, manggilnya coach, saat ini penjualan kita lagi nggak bagus, dan di saat lagi nggak bagus, kita butuh yang namanya training. Jadi saya sekolahkan supaya mereka bisa, dan supaya mereka bisa achieve. Dan akhirnya terbukti ya, dalam waktu 2 bulan mereka bisa achieve. Betul. 2 bulan loh mereka Betul. ngejar yang selama ini nggak bisa. Nah, tapi itu pertanyaannya, itu disadari oleh business owner yang bukan dengan skalanya adalah skala yang besar loh intinya. Nah, perusahaan besar kebanyakan mereka menganggarkan budget di saat mereka punya uang. Nah, ini berkebalikan. Gimana? Jadi kita bercerita dari segi kebutuhannya dulu. Nah, Ya. gitu loh. Kalau di perusahaan besar itu sebenarnya kan bukan, kalau besar tentunya mereka sudah punya budget planning tuh. Iya. Pengembangan itu dia akan split berapa. Tapi kebanyakan sebagainya, gitu dari ya. budget yang besar itu malah dipakai untuk yang lain-lain karena dianggap nggak perlu lah orang training. Betul. Hampir beberapa organisasi besar mereka nganggap bahwa training itu Cuma buang-buang uang. buang uang. Kenapa? Iya. Karena dampaknya kelihatan. Iya. Nah, kenapa kemudian yang skala kecil tadi lebih mementingkan untuk didik orangnya? Iya. Karena dampaknya langsung kelihatan. Nah, ini pertanyaannya kan, kenapa yang ini bisa langsung kelihatan, Iya. yang di sini kok nggak kelihatan? Nah, Itu yang jadi Betul. permasalahan utamanya, bukan karena duitnya ada atau enggak. betul. Nah, kita masuk ke yang kedua. Kebanyakan orang bilang pas waktu lagi mau nyari nih, kita mau training, udahlah kita udah mikir mau training, pasti nyari dong, siapa ya yang bisa kasih kita training, betul kan? Betul. Kebanyakan orang pasti mikirnya pertama apa?
pasti perusahaan-perusahaan yang udah punya nama, betul nggak? Betul, dia akan nyari provider mana Iya. yang bagus nih, Yang bagus. yang bagus itu banyak, kemudian muncul brand-brand aja. Nah, betul. Tapi orang penilaiannya rata-rata adalah bagus itu karena dia sudah lama. Betul, makanya punya brand besar ya. Iya. Nah, lama belum tentu punya orang yang juga bisa update. Betul gak? Betul. Terkadang kan orang dia brand lama, Iya. tapi profesional trainernya, coachnya dan lain sebagainya bisa jadi orang baru yang knowledge-nya juga belum nyampe kan gitu. Ini nggak salah. Jadi betul. Jadi ternyata walaupun brandnya besar, udah bagus banget mateng, tapi ketika kita berbicara soal budget atau apa diturunin dengan orang-orang kelas junior. Itu dia tuh. Dan harapannya harus sama kualifikasi dengan yang Yang senior. senior. Nah, gimana bisa? Nah, kedua, Betul. ini dari segi orangnya loh ya, perusahaannya udah kedua, orangnya diturunin senior, tetapi gayanya masih pakai gaya lama. Nah, ini yang menjadi banyak masalah. Tapi pertanyaannya begini ya, ketika kita berbicara training kayak gini, masih banyak nggak sih sebenarnya perusahaan-perusahaan yang sudah ibaratnya sudah mapan ya, sudah stable, masih berpikiran brand itu paling penting buat training sih? Kalau menurut dirimu gitu kan kita sama-sama di dalam dunia training nih. Iya, di beberapa brand-brand besar itu ya masih lah ya, gitu kan. Itu tuh masih dianggap sesuatu yang kalau pakai brand ini hasilnya akan bagus, padahal belum tentu. Itu kan cuma point of view mereka aja. Gitu ya. Iya. Sebenarnya brand-brand besar dan brand kecil ataupun lembaga-lembaga training yang sekarang ada, gitu ya, entah itu punya portofolio di perusahaan besar ataupun tidak, itu bisa diadu sebenarnya. Bisa diadu. Bisa diadu. betul. Hasilnya ya, Betul, gitu ya. betul, Kita bukan bicara tentang adu brandnya, iya. Iya, Di Indonesia ini kan banyak sekali Adu brand-brand impact berartinya. adu impact gitu Adu kan. impact. Iya, impactnya kelihatan nggak gitu ya. Kan di Indonesia ini banyak sekali lembaga-lembaga yang memang dia license kan. Iya, Gitu kan dari luar negeri. Betul. Jadi jangan sampai ke santer Anda itu berpikir tentang namanya the trainer. Anda harus berpikir, oh ini underrated trainer. Seorang trainer yang bukan dari perusahaan besar. Anda tuh salah besar. Kadang-kadang yang underrated trainer itu dia punya kompetensi yang luar biasa, tapi Anda tuh nggak mau untouchable sama Anda. Betul. Gitu loh. Anda nggak mau explore ke sana dan mereka juga tidak bisa meng-reach Anda. Nah, di saat Anda bisa, Anda masih kebanyakan berpikir, oh brand ini jauh lebih bagus. Betul. Nah, betul. ini yang menimbulkan banyak sekali masalah dan akhirnya karena tidak ada impact, pikir ya udah buang-buang uang, daripada buang-buang uang sama trainer yang nggak terkenal, mendingan sama brand yang udah ternama aja, minimal kan kita keren kan? Ya, betul. Meskipun secara impact gitu ya, secara dampak brand kecil tadi lebih berdampak. Iya, Lebih betul. bisa diukur, implementasinya kemudian bisa di-record gitu ya. Betul. Sehingga record dari proses A menuju proses B kelihatan gitu. Iya, Terkadang kan perusahaan besar itu ya kalau perusahaan atau provider besar kan mereka sudah punya standar angka yang besar. Betul. Harga yang mahal. Ketika mau ngukur level 1, level 2 sampai level 4, ini beda harga. Iya. Ini evaluasi training ya, ini yang dia bicara nama Patrick ya. Iya, gitu ya. Ini kan dampaknya juga kemudian pada lembaga sendiri gitu, perusahaan itu sendiri. Iya, iya. Maka kalau menurut saya pribadi gitu ya, sebenarnya lembaga itu penting betul gitu ya. Tapi jangan hanya terfokus pada lembaganya, Iya. nama besar lembaga, tapi Iya, fokus pada siapa yang akan diturunkan nanti. Iya, Maka iya. perusahaan fokusnya pada itu. Gitu. Berarti siapa yang akan diturunkan? Kita bisa explore. Kalau Trainernya. bilang seperti itu artinya pertama kali kita fokusnya pertama di lembaga dong. Bukan fokus kepada impact yang bisa didapatkan. Betul, kan artinya pada saat kita pitching gitu ya Iya, dan lain iya, sebagainya gitu ya, tentu perusahaan akan menggelar berbagai Iya, lembaga. beauty contest lah ya. Betul, ada yang besar, ada yang menengah, ada yang kecil misal begitu ya. Dengan kalau masuk tuh ya. Kalau yang masuk gitu kan. Biasanya aduh siapa sih? Nah, kan semua akan lihat dari proposalnya. Iya, Nah, proposalnya itulah kita lihat bagaimana proses dijalankan dan impactnya akan seperti apa. Dari situ baru kita lihat, baru kita turunkan lagi. Nah, seperti apa impactnya, kemudian gimana caranya, bagaimana cara ngajarnya, gimana delivernya, betul. gimana ngukurnya. Iya, gitu ya. Nah, iya, itu kan iya. bagian penting untuk didalamin oleh teman-teman di
company. Iya, jangan atau teman-teman inilah ya, HR development Iya, gitu ya, atau jangan- development lah gitu. Jangan berpikir bahwa perusahaan yang besar pasti akan menciptakan suatu impact dan pasti akan bagus teori yang terbaru. Belum tentu. Belum tentu. Nah, yang ketiga kita baru berbicara nih. Tadi udah disinggung delivery. Delivery. Jadi kata orang yang penting kan materi kan sama-sama aja katanya. Betul, Jadi betul. semua bisa bawain. Jadi Literatur bisa kita cari gitu ya. apalagi sekarang AI udah bisa. Kita tinggal ketik, carikan referensi ya beres. Iya. Atau sekarang modul tinggal bikin. Saya mau training ini gitu ya. Iya, Buatkan modulnya. Selesai itu gitu. Iya. Tapi berarti kalau kayak gitu kan katanya semua orang udah bisa bawain katanya. Betul nggak kalau menurut dirimu? Semua orang bisa bawain. Bisa ya. ini konteksnya Iya. bisa bawain Iya, ya. Karena iya. saya melihat begini. Aku tuh melihat beberapa fenomena saat ini. Hampir orang-orang yang bisnisnya sedang down atau bahkan sudah mulai gulung tikar Iya, gitu ya. iya. Itu mereka jadi trainer gitu ya. Iya, iya. Iya. Karena aku tahu ada beberapa Hati-hati disinggung loh. enggak, karena teman-teman aku ada beberapa teman Iya, yang memang iya. sudah mulai fokus pada ngajar gitu loh, Iya, jadi iya. trainer gitu Iya, kan. iya. Mulai masuk jadi konsultan juga dan sebagainya gitu. Ya jadi artinya ini fenomenanya Ya banyak yang orang bisa jadi trainer lah ya. semua itu bisa bawain. betul, ini masuk kepada yang tadi. Semua orang bisa bawain apapun materinya. Tapi Tapi bawain itu berbeda dengan delivery. Nah, Kalau apa cuma tuh? lecturing Yes. gitu ya, ngajar aja, Iya. semua orang bisa. saya cuma bacain slide semua orang Iya, bisa. semua bisa. Apalagi kalau slide-nya Bapak ya, Ra. gitu ya. Saya rasa semua orang akan mumet ya. Iya, jadi belum dijelasin ya. Jadi kesanter kalau slide saya itu kebanyakan cuma gambar. Betul. Ya artinya kan ini kembali kepada tadi ya. Semua orang bisa jadi trainer bisa. Sekarang tuh pelatihan jadi trainer banyak banget di Banyak. Indonesia ini. Iya, iya, Mau iya. cari yang harga mulai ratusan ribu Iya. sampai jutaan atau Iya, puluhan juta betul. itu ada. Gitu ya. Tapi yang membedakan itu sekali lagi bukan hanya sekedar materinya, tapi delivernya sama impact dari saat deliver sama pasca deliver. Itu kan sebenarnya jadi acuan utama kenapa kita harus nyari. Wih, jadi secara tidak langsung dirimu juga cukup bagus dong dalam delivery. Ya, Oke lah. sebenarnya gimana ya? Saya sih nggak mau sombong ya. Ya, jadi gini, kalau kita berbicara delivery, hal-hal apa aja yang penting sebagai seorang trainer untuk delivery di dalam kelas, sehingga bisa membedakan dia dan biar nanti ke depan ada impact menurut dari dirimu. Oke, jadi banyak orang yang mengatakan bahwa ini kembali pada satu hal yang tadi terkait Ya. dengan slide. Ya, Oke. orang mengatakan bahwa delivery itu Jadi slide-nya slide harus banyak kata-kata nggak? slide-nya harus keren gitu ya. Wah. Keren ini kan ada dua pilihan. Ya. Yang pertama adalah dari desainnya Desainnya. mewah gitu ya, keren gitu ya. Iya. Tapi delivery-nya kemudian cara menyampaikannya membingungkan gitu. Desainnya dia didesain oleh seorang desain grafis yang dia bayar 10 juta per bulan. Keren. Keren Jangan kan 10 juta per bulan. Saya itu pernah dapat beberapa kali gitu ya permintaan untuk, kan saya itu pernah jadi desain slide presentation gitu kan. Itu satu slide bisa 200.000, bisa 500.000, gitu, bisa 1 juta, Iya, gitu. iya. Tergantung kesulitan apa yang diinginkan. Kompleksnya ya. Oke, terus. Nah itu terkait dengan slide. Jadi sekali lagi slide Penting ini nggak itu? penting. Penting sekali slide. Nah apakah slide itu harus banyak wordnya gitu? Wordingnya harus banyak nggak? Kata-kata atau Iya. kalimatnya menurut saya enggak. Enggak ya. Enggak, oke. bahkan saya punya beberapa teman-teman di dosen gitu ya, sekarang itu mereka sudah transformasi wis. Karena Oke. saya bilang gini, slide-mu itu bikin mahasiswamu ngantuk. Sekarang itu slide dia itu gambar sama kata-kata sedikit. Oke. Itu sudah mulai akhirnya apa? Mahasiswa mulai tertarik, Oke. lebih interaktif. Karena lebih ada storytellingnya. Betul, itu. Iya. Sehingga itu memicu orang untuk berpikir. Iya. Gitu kan. Betul, Nah, betul. itu terkait dengan slide. Slide. Oke, jangan lanjut dulu, Bos. Jadi soal slide dulu nih. Karena ini slide aja bisa panjang kita bahas. Iya, nanti kayaknya kita butuh satu episode khusus kita bahas slide ya. Jadi dulu, bro ya, ini banyak di luar sana juga pasti banyak berpikir perusahaan ya, bahwa kalau orang brand yang mahal itu slide-nya keren banget. Ya. Saya dulu pernah dapat saya ikut lah di dalam satu perusahaan di mana slide mereka itu keren banget. Mereka punya ada tim slide sendiri.
gila keren ya, ada tim slide sendiri ya. Tapi saking kerennya, yang di dalam kita sulit untuk mengubah apapun juga di dalam gitu. Saking kerennya gitu loh. Jadi pertama yang dulu gue pikir adalah, yuk gimana caranya kita belajar untuk desain slide. Jadi fokusnya trainer itu adalah bagaimana cara desain slide yang bagus. Ya, jadi desain grafis gitu. Kalau itu jangan jadi trainer ya, Mas. Iya, dia desain grafis. Tapi ingat bahwa ini yang perlu digarisbawahi bahwa teman-teman semuanya, slide itu kan alat. Iya betul. Nah, alat betul, bantu. Betul. Alat bantu itu bisa ada, bisa enggak. Betul. Nah, maka isinya di mana? Itu kan satu. Yang pertama tuh level pertama lah. Kita pikir slide-nya harus bagus, minimal bikin orang tertarik. Betul. Nah itu yang dulu saya pikir. Kedua, ya kan mulai nih gambar banyak, wordingnya sedikit. Oke. Itu yang membuat orang pusing kan? Ya betul. Bikin orang pusing dan kebanyakan trainer tidak bisa membawakan ini. Tidak bisa karena cuma gambar. Ini apa maksudnya? Dan satu gambar, ingat kan bro, 8 halaman, 8 slide untuk berapa jam? 4 jam ya. Untuk lebih dari 4 jam. Untuk lebih dari 4 jam, 8 slide. Dan ini nggak banyak yang bisa. Nah ini masuk level kedua. Level ketiga, nah ini bro mau cerita ya. Ketika saya pergi ke luar negeri ya, di mana kita berbicara oke, kekuatannya adalah di visual gambar. Dan mereka yang ketiga adalah tanpa gambar. Hanya word sedikit, jadi slide putih, nggak ada desain sama sekali. Ini gue bayar mahal ke trainernya. Gue bayar mahal sampai gue rugi nggak ya bayar dia ya? Tapi worth it ternyata. Bayar dia mahal, wordingnya sedikit, tapi powerful. Kita udah, ibaratnya kita melihat trainer udah kayak ngeliat dewa. Jadi maksudnya apa? Kita ngeliat luar biasa pengetahuannya atau apa kekuatan dari sedikit kata-kata. Nah, itu kan artinya adalah bahwa yang namanya slide itu alat bantu. Betul. Tools gitu. Bisa ada, bisa enggak. Iya. Maka isinya kan ada di dalam sini. Yes. Gitu kan? Dan itu pernah saya terapkan di Indonesia dan akhirnya diprotes. Kayak nggak ada usaha banget katanya. Sepertinya belum cocok ya. Belum cocok. Jadi mau nggak mau kita di Indonesia cuma bisa sampai ke level 2. Ya. Ke level 2 di mana kita punya gambar dan wordnya sedikit. Kita belum bisa masuk yang ke level ketiga, itu level paling tinggi. Nah itu dari sisi slide. Oke, berikutnya yang kedua, dari apa lagi nih? Kalau soal delivery, dari sisi slide. Udah, terus yang kedua apa? Ya tentu kalau kita bicara dari slide, kalau saya biasanya pada skenario kelas. Oh, engagementnya. Iya. Engagement. Jadi ini skenario kelasnya mau seperti apa? Mau kita bikin fun gitu ya. Artinya fun itu adalah tetap kita bicara fun itu nggak kemudian fun doang gitu ya. Iya. Fun party. Habis itu hilang gitu. Nah kan kita bicara tentang impact kan. Iya, Tadi iya. bicara training ini kan harus ada dampak gitu. Betul. Karena dampak itu kan bisa diciptakan kalau menurut saya ketika training itu suasananya menggembirakan. Iya. Nah, menggembirakan itu juga bukan hanya sekedar hahaha hihi Iya. gitu, tapi Jadi hihaha dong. atau gitu ya. Tapi kemasannya menyenangkan, mereka bisa terlibat aktif, bisa role play langsung, Iya. tapi tanpa harus saling menyalahkan, tanpa kemudian saling memberikan koreksi yang negatif Yes. gitu. Jadi dalam kelas itu jadi lebih hidup. Betul. Gitu. Nah, itu bagian Betul. kedua menurut saya. Dan ini yang paling penting, engagement dengan peserta. Karena kebanyakan orang cuma berpikir, saya mesti nyampein materinya selesai. Oh iya, itu banyak juga sih. Cuma yang penting selesai, udah beres, mau pulang cepat. Ya. Jadi engagement yang paling kena adalah kalau mau pulang cepat, yuk kita sama-sama. Ya, karena menurut saya adalah skenario kelas itu akan berdampak pada banyak hal. Iya. Engagement, dampak, gitu Iya, ya, masa betul. training gitu Nah, kan, dan lain sebagainya. Iya, training yang berdampak itu adalah suasana kelas di mana itu menyatu antara trainer dan juga dari si trainingnya. Betul. Dan kelasnya itu harus fun. Betul. Dan kalau misalnya kelasnya cuma kayak bangsanya kayak kita bilang doang aja, wow, kayak terpesona, itu pasti cuma sebentar doang, nggak bakal bisa lama. Betul. Kita kan ngebawain training kan masalahnya kan full day ibaratnya kan, bukan trainer 1 jam 2 jam. Jadi kalau kita 1 jam 2 jam dengan metode itu pasti nggak bakal bisa.
Nah, ini maksudnya awesome ya. Jadi bukan Nah, jadi itu tentang bagaimana kita engagement class di mana orang itu kebanyakan tidak paham. Ya. Ya, dan di sini kadang-kadang trainer-trainer itu yang misalkan Anda ngambil dari brand-brand yang besar, mereka tidak mempelajari tentang engagement, dan itu tekniknya betul-betul rahasia, dan di sini resep bumbu spesialnya. Betul gak, bro? Betul sekali. Iya, kan kalau misalnya kita cuma berbicara bawain, semua bisa. Semua bisa. Bahkan yang sekarang baru lulusan misalnya jadi mantan profesinya sebagai director, manager juga bisa bawain jadi trainer. Bisa. Tapi bukan berarti mereka bisa mimpin orang, bisa bawain kan. Betul, Dan betul. ini yang masih setiap kali, lu dulu mantan apa? Kalau lu cuma mantannya, wah cuma biasa supervisor, lu nggak bisa ngajar. Bener nggak kalau menurutmu? Iya, betul. Bener begitu? Betul, tapi kalau dia punya sesuatu, menurut saya masih bisa sih. Kita nggak bisa menjudge dia mantan supervisor kemudian nggak bisa ngajar. Nah. Menurut saya masih tetap ada peluang. Masih bisa Masih kok. bisa. Bukan, jadi jangan ibaratnya begini loh. Tidak harus orang yang pernah jadi manajer baru bisa ngajar manajer. Tidak Betul, harus. betul. Tapi gimana tentang kemampuannya dia, kompetensinya, kemudian pengetahuan, knowledge-nya dia sebagai seorang trainer, itulah yang menjadikan dia sebagai seorang trainer profesional. Betul. Seorang manajer profesional belum tentu bisa menjadi trainer profesional. Betul. Dan itu yang sering banget orang salah. Dia cuma banyak kan di luar ditanya begini. Dulu dia sebagai apa? Director. Oh, ini manajer bisa dia. Ya, itu anggap orang menganggap bahwa level dia sudah lebih tinggi dibandingkan level yang akan diajar. Iya. Nggak bisa, nggak seperti itu konsepnya gitu. Iya, maksudnya. training itu berbeda. Beda. Nah, di sini di dalam podcast ini kita ingin menyampaikan bahwa kalau kamu ingin mempunyai suatu namanya dampak, jangan berpikiran seperti orang biasa. Brand harus yang besar, ya. Trainernya harus yang pengalaman yang sudah puluhan tahun, ya. Betul. Yang ketiga, misalnya trainernya itu harus punya jabatan tertentu. Ini salah karena kuncinya bukan di sana, dan itulah yang menyebabkan perusahaan banyak yang merasa buang-buang uang. Iya kan? Betul. Kalau perusahaan-perusahaan yang kebanyakan yang gue lihat ini ya, perusahaan-perusahaan yang skalanya menengah malah yang mau dan care tentang kayak gini, betul nggak sih, bro? Betul. Gue beberapa melakukan training kepada organisasi yang memang middle gitu. Ya memang tidak akan sebesar perusahaan-perusahaan yang top Iya, tadi ya, iya, di atas iya. tadi secara budgeting dan sebagainya. Iya, Tapi ini betul. lebih long term. Lebih long term ya. Kenapa? Karena mereka berpikirnya tidak sekali training, dua kali training. Dia akan berbicara tentang program. Oke. Developmentnya seperti apa? Pak, kami punya supervisor saya pengennya seperti ini. Kita harus ngelakuin apa saja. Nah, Gitu. Nah, kita pun akhirnya dalemin lagi, muncul beberapa program. Jadi Nah, bukan sekali iya. training, bisa 2 kali, bisa 3 kali. Gitu. iya, dan jangan anti. Nah, jadi dari Case Hunter semua, podcast ini kita ingin menyampaikan sesuatu dari kita berbicara ini ya. Banyak sekali hal-hal yang dapat Anda lakukan ya nanti ke depannya. Jangan hanya berbicara soal brand, jangan hanya berbicara soal tentang bahwa orangnya punya jabatan tertentu, bahwa orangnya harus pengalaman lama. Tetapi yuk mulai berpikir bahwa kita berpikir dari learning journey. Jadi jangan anti harus dengan trainer atau vendor yang itu doang. Dan vendor-vendor yang underrated yang menurut Anda, justru mereka yang bisa menciptakan dampak yang kadang-kadang unreachable atau untouchable sama Anda. Jadi oleh karena itu, yuk mulai cari yang bisa membuat dampak kepada Anda. Sampai jumpa di episode berikutnya.